Di Indonesia kan agak susah ya Iya untuk sih, benar-benar. kontrol faktor lingkungan gitu. Jadi polisi tuh melihat ada larva lalat di situ, di kadaver, di jenazah. Halo Clintaners, kembali lagi di Cleanpod, Klinik Podcast bersama Klinik Tanaman. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih ya di episode pertama dari season Cleanpod ini tentang mitos dan fakta dari serangga-serangga. Nah, sekarang kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik dan juga misterius nih mengenai serangga-serangga ini. Sebelumnya mungkin dari Cleanpoders dari Cleantaners ini udah pernah gak sih nonton kayak film-film detektif, terus ketika di film-film tersebut kalau misalnya ada tubuh korban kayak mayat itu ada serangga-serangganya. Mungkin jujur ya, buat aku sendiri suka penasaran nih, apakah ada peran dari serangga-serangga tersebut di kasus-kasus ini. Nah, maka dari itu, Cleanpod kali ini akan membawakan episode dengan judul Mayat, Serangga, dan Rahasia yang Tak Pernah Bohong. Di sini untuk menjawab penasaran-penasaran kita tadi, aku udah bareng narasumber yang keren banget ini. Kita di sini ada Bu Lilian. Halo Bu Lili. Halo. Nah, Bu Lili ini gimana? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang lagi apa aja, Bu? Sekarang saya sebenarnya lagi cuti ngajar ya. Saya lagi tugas belajar karena melanjutkan studi S3 sebenarnya. Berarti lagi sibuk-sibuknya S3 ya, Bu? Ya, ini? lagi nulis disertasi sekarang. Keren sih. Nah, Bu Lili ini ya adalah salah satu dosen dari Departemen Hama Penyakit Tumbuhan di Fakultas Pertanian ya, Bu. Berarti kalau misalnya S3-nya udah beres, berarti lanjut ngajar ya, Bu? Langsung. Iya, langsung aja ya. Oke, nah jadi pastinya Bu Lili juga udah ngerti lah, udah menguasai banget tentang topik yang akan kita bawakan kali ini. Oke, daripada makin penasaran, kita langsung aja mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah Ibu, kan tadi aku udah sempat mention ya kalau aku tuh suka nonton film-film detektif, terus ada serangga-serangga lah di tubuh-tubuh mayatnya gini. Nah terus aku juga pernah baca-baca kalau misalnya itu tuh dikaitkannya sama yang namanya entomologi forensik. Nah, forensik sendiri kan kalau misalnya kita dengar kata forensik nih, pasti connect-nya tuh langsung ke lab atau DNA, sidik jari manusia gitu ya. Cuman ini ada entomologinya. Nah, itu apa sih, Bu? Oke, jadi kalau kita bahas tentang entomologi forensik, kita harus tahu dulu definisi dari apa sih entomologi, apa sih forensik gitu ya. Jadi kalau entomologi kan kita sudah sama-sama tahu ya, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, kalau forensik sendiri itu sebenarnya adalah aplikasi dari ilmu yang dia konteksnya berhubungan dengan hukum gitu ya. Jadi entomologi forensik itu adalah aplikasi ilmu serangga dengan konteks hukum gitu untuk kaitannya dengan hukum. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang hukum kan biasanya kriminal ya. Iya, Kemudian betul. kalau kriminal ya kita taunya pembunuhan, kemudian ada mayat gitu seperti topik kita. Nah, di sini saat mayat ada atau misalnya saat makhluk hidup itu mengalami kematian, sebenarnya terjadi proses dekomposisi. Iya. Kalau makhluk hidup mati itu akan terjadi proses dekomposisi di mana nanti akan keluar zat-zat kimia dari dalam tubuh makhluk hidup yang mati. Nah, zat-zat kimia inilah yang nanti akan mengundang si serangga untuk datang gitu kan ya. Nah, uniknya serangga yang datang ini itu dia tidak secara acak. Jadi dia punya semacam pola, dan pola ini kita sebut dengan suksesi serangga. Suksesi serangga. Ya. Nah, suksesi serangga ini kita pelajari dan kaji gitu ya. Jadi serangga apa saja yang hadir gitu. Kemudian kita identifikasi. Lalu kita hitung umur dari serangga yang hadir di kadaver atau jenazah ini. Kemudian kita bisa estimasikan postmortem intervalnya atau waktu kematian, sehingga kita bisa menentukan kira-kira jenazah ini atau kadaver ini meninggalnya kapan gitu kan ya.
Jadi kita bisa sebut sebagai jam biologis sebenarnya. Nah di sini biasanya entomologi forensik itu berperan kalau jenazah atau kadavernya itu udah sangat rusak sehingga metode konvensional itu sudah tidak lagi efektif untuk menentukan postmortem intervalnya gitu. Terus kalau kayak gitu apakah sebelumnya tuh ada kasus gak sih Bu yang terpecahkannya karena si serangga-serangga ini? Karena tadi kan mayatnya berarti kayak umumnya berperannya ketika mayatnya udah rusak gitu ya. Berarti ada nggak kasusnya gitu? Oke, jadi sebenarnya kasus yang menggunakan entomologi forensik itu sebenarnya banyak ya. Cuma ada salah satu kasus yang paling terkenal yang menjadi ujung tombak sejarah awal adanya entomologi forensik itu kasus Ruxton tahun 1935. Jadi di sini itu ada Dr. Ruxton. Dr. Ruxton ini membunuh istri dan asisten rumah tangganya ya. Jadi istri dan asisten rumah tangga ini korban ini dibuang jauh dari tempat dibunuh, itu sekitar perbatasan sebenarnya, perbatasan Skotlandia. Nah jenazahnya itu sudah sangat rusak sehingga polisi itu kesulitan untuk mengidentifikasi dan kesulitan untuk menentukan ini meninggalnya kapan gitu kan ya. Nah saat di TKP polisi itu melihat ada larva lalat di situ di kadaver di jenazah, kemudian diambil gitu ya. Kemudian larva lalat itu diberikan ke ahli entomologi, kemudian diminta untuk melihat umur dari larva lalat tersebut gitu. Umur larvanya berarti? Ya, jadi sebagai ahli entomologi kita kan tahu ya kira-kira dengan morfologi sekian itu larva jenis apa, kemudian kira-kira umurnya berapa sih gitu. Nah estimasinya itu sekitar 12 sampai 14 hari. Kemudian dengan informasi tersebut ternyata cocok dengan hilangnya 2 korban, jadi hilangnya istri dan hilangnya asisten rumah tangga. Nah dengan bukti ini itu bisa menjadi sebagai bukti untuk persidangan untuk menjatuhkan hukuman di Dr. Ruxton itu. Selain kalau ini kan masalah waktu ya, Iya, selain itu ada kasus lain sebenarnya yang terkenal juga masalah lokasi. Jadi dia juga bisa membantu untuk melacak lokasi gitu kan. Jadi ada kasusnya namanya Vincent Brother. Jadi tersangka ini dia punya alibi. Dia pergi ke Ohio, sementara ada keluarganya yang meninggal dibunuh di California. Jadi negara bagian yang berbeda. Karena polisi mencari si tersangka, jadi semuanya diinterogasi, diperiksa. Nah kendaraan yang diberikan yang dialibikan oleh si tersangka ini digunakan untuk berpergian ke Ohio itu diperiksa juga. Nah ditemukanlah bangkai serangga di situ. Bangkai serangga itu adalah serangga endemik ternyata, yang dia hanya hidup, kalau kita tahu kan serangga endemik ya, dia kan hanya hidup di daerah-daerah tertentu. Nah ini endemik California, jadi tidak pernah ditemukan di Ohio. Sementara bangkainya itu ada di mobil yang digunakan katanya ke Ohio gitu ya. Nah jadi berdasarkan analisa itu polisi dapat mengatakan kalau mobil ini ternyata melintasi negara bagian California gitu, sehingga kemudian meruntuhkan alibi dari tersangka. Jadi lokasi juga serangga bisa berperan gitu ya Bu? Iya gitu. Wah ternyata baru tahu nih. Jadi harus ini banget berarti dari polisinya juga, berarti keren ya, karena dia bisa sampai ngeh gitu tentang si serangga-serangga ini gitu. Wah keren sih. Tapi tadi juga di-mention ya tentang larva lalat di dokter siapa tadi? Ruxton. Nah dari dokter Ruxton itu kan ada lalat ya berarti di tubuh istri sama asisten rumah tangganya itu. Kira-kira ada jenis serangga lain nggak yang bisa membantu di pemecahan kasus-kasus kayak gini gitu? Oke, jadi kan kita tadi udah menyinggung tentang pola kedatangan ya, atau suksesi serangga. Nah sebenarnya ada 2 kelompok besar dari entomologi forensik ini. Dia punya 2 ordo Diptera dan ordo Coleoptera atau kumbang-kumbangan. Walaupun sebenarnya kita harus membuka kemungkinan semua serangga bisa datang ke jenazah atau kadaver ya. Jadi kayak Hymenoptera semut itu ada kemungkinan untuk datang gitu kan ya. Kemudian ada kumbang-kumbangan gitu. Nah jadi seorang entomologis yang bekerja di bidang entomologi forensik dia harus hafal
profil dari suksesi serangga ini. Jadi kira-kira serangga apa sih yang datang di awal, serangga apa yang datang di pertengahan. Karena serangga ini dia seperti yang tadi saya bilang, dia datangnya itu punya schedule dan punya tugas masing-masing gitu. Ada shift-shiftnya gitu. Iya, berarti jadi dia nggak datangnya bersamaan gitu. Dan dia punya tugas masing-masing. Jadi nggak semuanya memakan jenazah. Jadi nggak semuanya itu sebagai sakrafagus, dia nggak memakan daging gitu kan ya. Ada juga yang berperan sebagai oportunis, ada juga yang berperan sebagai predator dan parasitoid dari larva-larva yang datang gitu kan ya, larva-larva serangga pemakan daging. Ada juga yang berperan sebagai decomposer tingkat akhir gitu. Nah, di sini kalau kita memahami suksesi ini, kita dapat menentukan kira-kira waktunya. Kita bisa tarik mundur dan bikin kronologi waktu kematian gitu kan ya, atau waktu berapa lama si jenazah ini ada gitu ya, muncul gitu. Nah, di sini biasanya suksesi itu diawali oleh ordo-ordo diptera, ordo-ordo lalat gitu ya. Biasanya yang pertama kali mengkoloni, kalau misalnya ada makhluk hidup, itu adalah lalat hijau dari famili Caliporidae. Nah, ini biasanya dia 3-10 menit setelah makhluk hidup mati, kan dia mengeluarkan zat kimia. Nah, lalat hijau inilah yang pertama kali datang, mencium bau itu. Dia datang hingga lalat itu biasanya meletakkan telur di bagian-bagian tubuh jenazah yang lembut biasanya. Makanya kita bisa tahu dari letaknya itu, kita bisa tahu si jenazah ini meninggal karena apa. Jadi kalau misalnya ada bekas tusukan, ada bekas lebam, itu si larva lalat itu biasanya akan meletakkan telur di situ. Karena lembek. Iya, karena itu adalah bagian paling lembut dan paling mudah untuk diinvestasikan telur gitu. Jadi kalau misalnya jenazahnya itu meninggal dengan normal tanpa adanya kekerasan gitu ya, jadi biasanya akan diletakkan telur-telur itu di lubang-lubang alami gitu, seperti mata, bagian-bagian yang lembut ya. Nah, tapi kalau misalnya ada luka tusukan, kemudian ada lebam gitu ya, itu biasanya di tempat-tempat yang mungkin seharusnya tidak ada, tidak ditemukan gitu kan ya, atau mungkin ditemukannya kalau sudah fase yang lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini yang pertama lalat, biasanya lalat hijau, kemudian ada yang namanya lalat daging. Lalat daging. Nah, kemudian biasanya setelah kadaver itu dimakan oleh larva-larva ini, kan akan mengeluarkan eksudat atau cairan-cairan tubuh. Jadi kalau makhluk hidup mati itu kan biasanya dia punya cairan-cairan yang keluar ya. Nah, muncul serangga oportunis. Salah satunya adalah si lalat rumah. Lalat rumah. Jadi banyak lalat ya rumah lalat juga, ternyata. jadi lalat rumah juga bisa hadir di jenazah gitu kan. Nah, bedanya lalat rumah itu tidak memakan daging, tapi memakan cairan eksudat yang keluar. Tuh. Kemudian setelah fase basah ini, dan banyak lalat ya di sini, akan muncul kumbang-kumbang. Jadi fase kumbang yang datang. Nah, kumbang di sini yang pertama kali muncul adalah kumbang-kumbang predator dari larva lalat. Ya, karena lalatnya banyak. Karena lalatnya banyak gitu kan, jadi kumbangnya datang karena punya banyak makanan di situ. Kumbang-kumbangnya biasanya dari jenis kumbang badut, ada kumbang pengelana. Nah, dia datang ke situ sebagai pemangsa larva lalat. Kemudian setelah kadavernya itu mengering, yang datang itu lalat pergi, yang datang berganti menjadi kumbang kulit. Skin beetle. Jadi, nah dia biasanya kalau skin beetle ini dia nggak suka kalau kadavernya atau jenazahnya itu masih basah. Jadi harus udah kering dulu. Jadi gitu. karena lalatnya udah pergi udah kering berarti ya. Jadi karena lalatnya sudah pergi, terus bagian tubuh makhluk hidup itu kan biasanya kalau sudah terkena udara dan lain-lain itu kan akan mengering ya. Nah, itu baru muncul si skin beetle ini. Nah, skin beetle ini kerjanya buat makan bagian-bagian yang kering itu. Daging kering, bekas-bekas kulit gitu kan ya. Kemudian dilanjutkan nanti ada kumbang-kumbang yang memakan tulang gitu kan. Tulang, kemudian otot dan lain-lainnya gitu. Nah, sebagai ahli entomologi, kalau kita tahu kita kan bisa membedakan ya atau mengidentifikasi
kira-kira ini serangga apa gitu kan ya. Oh kalau yang sudah ditemukan itu serangga-serangga jenis kumbang, artinya kan jenazah ini sudah lama. Iya. Atau kalau kita temukan itu adalah misalnya nih lalat hijau, artinya kan itu masih baru nih. Iya, masih baru kan. banget tadi. Atau kalau misalnya yang ketemu itu adalah kumbang-kumbang yang bercampur sama lalat misalnya ya, karena dia predator tadi. Nah, itu artinya di fase kira-kira pertengahan, gitu kan, masih basah tapi juga bukan yang baru ada gitu. Nah di sini kita bisa tarik mundur karena jam biologis tadi kita bisa menghitung berapa sih umurnya larva ini, berapa umurnya serangga ini gitu, untuk menentukan waktu kematian. Jadi ini banget ya Bu, ternyata peran serangga tuh luas banget ya. Dan di sini juga baru tahu sih aku kalau misalnya dari jenis-jenis lalat yang berbeda-beda ini juga bisa menentukan jamnya ya berarti. Wah, tapi kalau misalnya yang lalat hijau tadi, terus lalat daging ya, dan terakhir tuh lalat rumah, itu mereka berdekatan datangnya atau kayak berbeda lama gitu? Oke, jadi kalau misalnya yang pionir ya, kita sebut koloni pionir atau koloni pertama kali datang itu biasanya lalat hijau. Tapi tidak memungkiri lalat daging juga datang di saat bersamaan gitu. Tapi biasanya suksesinya lalat hijau dulu baru lalat daging gitu ya. Kemudian kalau lalat rumah itu datangnya kalau sudah basah atau sudah banyak keluar cairan gitu kan ya, baru lalat rumah datang gitu. Dan cara menginvasinya juga berbeda sebenarnya. Jadi kalau lalat hijau itu biasanya meletakkan telur. Tapi kalau lalat daging itu bukan telur yang diletakkan, langsung larva. Jadi sehingga kita harus tahu menghitungnya itu, kita harus tahu dulu ini larva dari lalat apa gitu. Harus bisa dibedain ya, harus bisa membedakan lalat-lalatnya. Keren banget sih. Jadi ternyata peran serangga ini luas gitu. Betul. Di pemecahan-pemecahan kasus. Nggak cuman kan kalau misalnya kita dengar serangga ya di tanaman, di pertanian, ternyata nggak cuman di situ saja. Oke Bu, lanjut nih. Aku tuh pernah baca kalau misalnya larva di tubuh tadi jenazah atau di kadaver tuh bisa menentukan atau menunjukkan obat atau racun apa yang dikonsumsi sama korbannya sebelumnya. Nah itu benar atau enggak Bu? Oke, jadi sebenarnya ini bisa ya, apalagi kalau misalnya kadaver atau jenazahnya udah rusak, sehingga kalau kita mau ambil jaringan dari situ untuk lihat ada racun nggak nih gitu kan ya, yang termakan atau yang tertelan gitu yang di dalam tubuhnya, itu agak susah misalnya. Nah entomologi forensik itu biasanya kita ambil langsung larva-larva atau serangga apapun yang ada di tubuh kadaver itu kita ambil dan kita bekukan. Jadi bukan ditaruh di alkohol, kita bekukan gitu, karena kalau ditaruh di alkohol senyawa kimianya juga bisa hilang gitu kan ya. Nah jadi salah satu caranya adalah pembekuan. Nah, di sini harus dilakukan pengecekannya secara cepat, karena kan kalau serangga itu kan dia makan jaringan tubuh jenazah, itu kan dia pencernaan ya, dia bisa ya terdegradasi, bisa hilang gitu. Itu cepat sekali, makanya kalau misalnya ada langsung kita identifikasi apakah ada senyawa-senyawa yang membahayakan gitu, yang bisa menjadi penyebab kematian gitu kan ya. Dan kita harus catat sebenarnya, harus berhati-hati kalau ada racun yang terkandung di jenazah, karena perhitungan postmortem intervalnya bisa berubah. Bisa berubah dan bisa terganggu. Jadi misalnya kan kalau kokain ya, kalau kokain itu biasanya dia mempercepat. Nah kalau larvanya itu yang harusnya umurnya 2 hari dengan ukuran seperti ini gitu ya, misalnya ukurannya 2 cm, ukurannya 2 mili misalnya gitu ya, itu harusnya kan dia sekitar larva instar 4 kah, instar 3 kah, tapi jenazah itu sebenarnya baru gitu, harusnya larva itu masih instar 1 atau instar 2 gitu ya, tapi yang ditemukan itu sudah instar 3 atau instar 4 gitu. Nah ini
saat kita cek itu ternyata punya kandungan kokain gitu kan. Kalau kokain itu dia mempercepat pertumbuhan. Sehingga kita kadang salah menentukan postmortem intervalnya, jadi oh ini udah lama nih gitu. Atau kalau misalnya punya kandungan heroin itu memperlambat malah gitu. Jadi kalau misalnya dia termakan ya, kadavernya itu meninggal atau mati karena terminum atau termakan heroin, serangga-serangga yang datang itu akan mengalami perlambatan perubahan metamorfosis dari satu fase ke fase lain gitu. Sehingga kita menganggapnya oh ini jenazahnya baru padahal sudah cukup lama gitu kan, tapi serangganya terhambat hidupnya gitu. Jadi ini mungkin harus agak hati-hati gitu ya. Jadi itu bakal mempengaruhi ke tadi suksesi serangganya juga ya. Profil suksesinya juga akan terpengaruhi. Kita bahkan bisa salah menentukan postmortem intervalnya gitu kalau kita tidak hati-hati. Terus kalau misalnya dari jenazahnya nih, misalnya si korban ini sebelumnya tuh minum obat-obatan tadi, apakah si zat kimia yang keluarnya dari tubuhnya itu bisa mempengaruhi gimana serangganya ketika dateng gitu, yang menarik serangganya gitu? Oke, kalau jenazah itu kan yang zat kimia tadi ya yang menjadi penarik itu sebenarnya kembali ke fase dekomposisi. Jadi kan kalau makhluk hidup mati itu yang pertama kali mati itu adalah sel-sel dalam tubuh gitu kan. Nah, sel-sel dalam tubuh ini mati menjadi makanan bakteri. Nah, kemudian timbullah gas, berbagai gas di dalam tubuh, makanya kan ada yang bloating ya gitu kan. Nah, gas-gas inilah yang menarik si serangga datang, si lalat-lalat tadi datang. Jadi kalaupun ada termakan racun-racun tadi ya, atau obat-obatan tadi, kalau dia tidak mengganggu atau tidak menghambat datangnya gas-gas ini atau keluarnya gas-gas ini dari tubuh kadaver, ya dia tidak akan mengganggu suksesi gitu ya. Tapi kalau misalnya oh ternyata bloatingnya lebih cepat nih, ternyata bloatingnya lebih lambat gitu kan ya, nah itu bisa mengganggu suksesi gitu. Jam datangnya gitu ya. Oke, jadi racun sama obat ini tuh berpengaruh nggak cuma dari kedatangan si serangganya tapi dari pertumbuhannya juga. Nah, terus kalau misalnya kondisi lingkungannya nih Bu, tadi kan sempat dimention juga tentang lokasi ya, kalau lokasi, tapi itu tentang epideminya, endemi. Maaf, soalnya lagi belajar Bu, lagi belajar peramalan, ada epidemi ya. Nah, dari endemi, dari lokasi ini. Nah, cuman kalau misalnya lokasinya tuh buat si jenazah, misalnya dia dikubur di dalam tanah, atau misalnya dia tenggelam di dalam air, atau di rumah, di mobil. Nah, itu apakah mempengaruhi si jenis serangga yang datang, sama apakah urutannya tadi yang suksesi serangga itu apakah bisa berubah? Oke, pertanyaan bagus ya sebenarnya ya. Jadi kalau serangga atau profil suksesi serangga ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kalau jenazahnya itu misalnya di ruang tertutup sama di ruang terbuka itu kan kondisinya akan berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya dia di dalam rumah sama di lapangan itu akan berbeda gitu kan. Cepat keringnya yang mana? Pasti yang di lapangan gitu kan ya. Sehingga mungkin profil suksesinya akan lebih cepat di luar untuk kedatangan kumbang daripada yang di dalam rumah gitu kan. Terus mungkin ada yang terbungkus, ada yang tidak. Misalnya ditaruh di peti atau di koper dan dikubur di tanah gitu ya. Sehingga mungkin yang datang pertama kali atau saat kita periksa kadavernya itu tidak ditemukan lalat-lalat tadi, tidak ditemukan si lalat hijau, tidak ditemukan lalat rumah, tidak ditemukan lalat daging, karena tadi saat jenazahnya mati gitu ya, itu langsung tertutup dan tidak ada akses si serangga ini untuk masuk gitu. Tapi yang namanya makhluk hidup itu kan punya jalan sendiri ya. Biasanya kalaupun sudah ditutup itu ada yang namanya coffin fly. Ya saya lupa namanya, nanti diedit ya itunya Nabil ya. Coffin fly namanya. Itu biasanya serangga ini dia bisa masuk ke dalam tanah dan menembus coffin ya, kotak mayat gitu.
kalau serangga ini ditemukan, ya artinya memang jenazah ini sudah dikubur gitu kan. Dan mungkin bisa jadi dia tidak meninggalnya itu bisa jadi saat dia di peti disimpan gitu kan ya, atau meninggalnya bisa jadi di luar tapi tidak kena akses lingkungan yang lama gitu ya. Kemudian juga profil di darat sama di air kan beda ya. Jadi kalau normalnya saja kan serangga-serangga air dan serangga-serangga di darat kan beda ya. Nah, apalagi kalau jenazah yang kita temukan di air dan di darat itu pasti profil suksesi serangganya berbeda gitu. Jadi kita harus lihat kira-kira dan kita harus track record ya sebenarnya. Jadi yang paling penting di entomologi forensik itu adalah history, profile. Jadi semakin banyak data profil suksesi serangga, maka kita itu akan lebih mudah untuk menyimpulkan, atau kita lebih mudah untuk mengambil dugaan. Jadi kalau misalnya kalau di luar negeri itu kan dia biasanya sudah banyak ya record profil suksesi serangga. Jadi kalau ada yang meninggal di lapangan tuh seperti ini loh tipe suksesinya. Biasanya gini gitu. Kalau ada yang meninggal di air, biasanya ditemukannya itu serangga-serangga ini. Nah, kalau air tawar yang seperti ini, air laut yang seperti ini beda misalnya. Juga ya. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu masukan ya sebenarnya kenapa di Indonesia entomologi forensik itu kurang, iya. Karena data kita itu sedikit. Kita tidak punya banyak data profil suksesi serangga. Dan sebenarnya salah satu hambatan itu adalah faktor lingkungan sendiri. Kalau di Indonesia kan agak susah ya untuk kontrol faktor lingkungan gitu. Jadi untuk memastikan serangga ini datang pada saat ini tuh susah gitu, karena tadi terlalu banyak temperaturnya, kelembabannya gitu kan, cuacanya juga tidak terkontrol gitu kan ya. Terus ya tadi biasanya itu kita itu kalau entomologi forensik itu memakai data. Kalau di Indonesia datanya kurang gitu. Dan kita juga nggak bisa ya kayak pakai data dari luar, soalnya kan beda, beda kondisinya. Iklim, beda kondisi. Dan jenis serangganya juga pasti beda ya. Terus oke, agak serem sih tadi ya pembahasannya. Dari awal aku juga udah agak wah ternyata serangganya udah mah banyak dan perannya beda-beda juga. Cuman kalau misalnya di luar konteks pembunuhan nih Bu, misalnya di luar konteks si entomologi forensik ini digunakan dalam identifikasi atau pemecahan kasus gitu, apakah bisa digunakan di bidang lain kayak misalnya industri makanan atau konservasi atau keamanan pangan dan sebagainya, itu bisa digunakan nggak? Oke, jadi kan tadi kita balik ya ke definisi entomologi forensik. Jadi itu ilmu serangga yang diterapkan untuk apa ya, yang dia konteksnya hukum, ke hukum ya. Nah, di sini bukan hanya yang kriminal, bukan hanya yang pidana gitu. Jadi ada yang hukum perdata itu kan banyak ya, jadi tuntut menuntut misalnya. Ini salah satu contohnya kalau misalnya kita ke produk makanan, pernah dengar nggak kalau ada ditemukan serangga misalnya di makanan kaleng? Oh iya, suka dengar sih ada berita-beritanya. Jadi entomologi forensik bisa mencari tahu kira-kira investasi si serangga di makanan kaleng ini di mana mulainya. Apakah dari pabrik, apakah di tempat penyimpanan, apakah di toko, atau saat di rumah si konsumen gitu kan. Jadi ini bisa melihat track recordnya gitu, sehingga mungkin kalau ada konsumen yang komplain dan menyalahkan pabrik, ternyata kan saat kita periksa, oh itu salah konsumennya gitu kan, atau saat diperiksa oh memang pabriknya yang bermasalah gitu. Nah ini bisa membantu entomologi forensik ini gitu. Atau tadi misalnya kita ke satwa liar ya, jadi ada satwa liar yang ditemukan terbunuh atau ya mati gitu ya. Nah ini bisa dilihat gitu, kira-kira dia matinya karena apa gitu ya. Dan misalnya nih kalau ada yang terbunuh terus yang diduga tersangkanya ini
yang mengambil misalnya cula badak dan lain-lain, itu dia ngakunya tidak. Tapi kan kita bisa lihat dari lukanya, dari serangga yang datang itu lukanya berapa lama gitu kan, matinya berapa lama gitu. Itu kita bisa buat kronologi gitu ya. Jadi memanfaatkan si ilmu mengenai serangga-serangga ini untuk banyak hal ya Bu. Ya, Nggak cuman buat tadi di pembunuhan, di jenazah manusia, tapi tadi juga jenazah satwa gitu liar juga bisa. Oke, jadi ternyata luas banget dan peran serangganya juga besar banget sih Bu. Aku baru tahu jujur. Soalnya kan kalau misalnya kita nonton film-film gitu kayak oh ya udah ada lalat, ya udah mungkin karena busuk gitu, mikirnya cuman sekilas, tapi ternyata jauh lebih dalam lagi, ternyata lebih luas gitu Ya, yang bisa kita tahu tentang serangga-serangga ini. Jadi walaupun agak serem ya kita pembahasannya, tapi ini jadi wawasan baru, jadi ilmu baru buat aku juga gitu tentang serangga entomologi forensik ini. Jadi tahu juga nih tentang peran-peran serangga di luar pertanian. Karena Betul, sama ini kan betul. aku belajarnya serangga ya udah hama, terus predator alami yang ada di kebun lah, tapi ternyata ada juga gitu di kehidupan kita. Oke, Clintaners. Jadi kita tadi udah ngedengerin ya mengenai entomologi forensik. Ternyata luas banget, gak cuman terbatas mengenai bagaimana serangga ini hadir ketika ada kasus-kasus pembunuhan gitu. Kayak gak cuman di jenazah, tadi juga bisa menentukan menjadi jam biologis ya Bu. Terus kayak menentukan juga lokasi, dan pokoknya membantu banget dalam pemecahan kasus-kasus yang tadi. Tapi nggak cuma itu, tadi juga dari serangga-serangga ini bisa, entomologi forensik ini ya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, kayak mulai tadi juga industri makanan dan juga konservasi ya buat satwa liar tadi. Itu ternyata luas banget gitu entomologi forensik ini. Nah, sebelumnya aku juga mau bilang makasih ya Ibu. Mungkin boleh deh sebelum kita tutup, karena ini udah di akhir nih, apakah ada closing statement dari Bu Lili? Oke, jadi mungkin ini untuk anak-anak HPT ya. Iya. Jadinya. Jadi kan kita biasanya kan hanya belajar serangga itu sebagai hama Betul. di tanaman, atau ada juga serangga-serangga berguna sih semacam predator, parasitoid, tapi ujung-ujungnya kan balik untuk tanaman lagi gitu Iya. ya. Di sini serangga itu adalah makhluk hidup yang jumlahnya paling banyak di dunia. Di dunia. Nah, jadi sebenarnya fungsinya itu banyak dan tugasnya juga banyak. Jadi ada yang namanya serangga-serangga dekomposer, ada serangga-serangga sebagai hama gitu ya. Ada juga serangga-serangga yang di urban gitu ya, misalnya hama urban, hama di perumahan misalnya, ya tadi mengganggu masyarakat gitu ya. Ada juga yang berfungsi sebagai bantuan di bidang kesehatan. Salah satu contohnya entomologi forensik ini ya. Jadi serangga-serangga menjadi jam biologis membantu di bidang hukum gitu, untuk membantu memecahkan kasus-kasus kriminal atau kematian yang tidak wajar gitu. Selain itu juga sebenarnya banyak sih ya serangga-serangga yang menjadi hama juga di bidang kesehatan sebenarnya. Jadi kayak nyamuk dan lain-lain itu kan sebenarnya menjadi hama juga ya, tapi bukan di bidang yang biasa kita pelajari gitu kan ya, itu di bidang kesehatan. Nah, ini yang harus kita kita buka gitu ya. Jadi bagi mahasiswa HPT jangan hanya terkotak di dalam serangga itu perannya sebagai hama, serangga itu perannya sebagai musuh alami gitu ya. Tapi serangga itu ternyata lebih perannya banyak di kehidupan sehari-hari, juga berperan gitu. Oke, itu mungkin ya mahasiswa HPT. Tapi bukan semuanya juga nih, mungkin dari semuanya juga secara luas gitu mikirnya ya serangga mah hama lah. Terus kalau misalnya di luar hama di kebun ya nyamuk palingan, kecoa, apalagi lah serangga. Nah, ternyata serangga itu lebih luas daripada itu ya, Clintaners. Jadi semoga dari Clinpod hari ini dan Clinpod juga yang sebelumnya bisa menjadi wawasan baru dan ilmu baru untuk semuanya, dan bisa membuat kita lebih aware tentang serangga-serangga yang ada di sekitar kita.
sebelumnya juga mau bilang makasih banyak ke Bu Lili karena kan lagi sibuk-sibuknya S3 ya, pasti lagi hektik banget ya sekarang, dan juga harus berarti bolak-balik ya dari Nangor. Kalau sekarang sih enggak. Oh lagi enggak. Oh, alhamdulillah, berarti semoga tidak membuat Ibu bolak-balik ya dari Bandung ke sini. Tapi makasih banyak karena sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya hadir menjadi narasumber kita dan sharing ya mengenai entomologi forensik ini. Dengan senang hati. Oke, kalau begitu jangan sedih dulu ya Cleantaners, karena Cleanpot nggak cuma berakhir di sini. Kita akan membawakan Cleanpot dengan episode-episode baru, season baru, dan topik-topik lainnya yang juga gak kalah seru dari hari ini. Akhir kata, dadah!